Halo Sobat Podcast Hidup Rohani Katolik, salam sehat untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini tentu kesempatan yang berbahagia karena kita masih bersama-sama berada di ruangan ini, Mas Daryanto ya. Dan kita tentu bersama dengan saudara-saudara kita yang berada di tempatnya masing-masing. Tidak jauh berbeda dari seminggu yang lalu ya. Hari ini tanggal 27 malam hari ini saya berada di sini, yang kemarin saya berada di situ ya. Mas Daryanto kemarin di sini ya. Nah, kita masih akan melanjutkan sesi yang berikutnya tentang bulan Mei sebagai bulan Maria, yang di situ ada devosi doa rosario yang kita laksanakan dalam hidup kita, baik di lingkungan maupun di dasawisma masing-masing, begitu ya Mas Daryanto ya. Atau di dalam keluarga juga ya, di dalam keluarga masing-masing. Nah, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang hal itu, maka ikuti terus mulai dari awal hingga akhir nanti. Supaya proses kita hari ini berjalan dengan lancar, maka marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Mas Daryanto. Dipersilakan. Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena karya keselamatanmu kepada umat manusia, kepada kami semua, melalui kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus yang kau hadirkan di tengah kami dengan perantaraan Bunda Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa kami dapat meneladani Maria yang adalah ibu kami semua, agar kami senantiasa mendekatkan diri kepada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu Bapa, senantiasa kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu dalam diri kami, agar kami senantiasa tergerak untuk menumbuhkan kehidupan rohani kami bersama dengan Bunda kami, Bunda Maria, yang menjadi teladan umat beriman. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengabaikan permohonan-permohonan yang disampaikan oleh Bunda Maria. Karena itu kami sungguh sangat menghormati peran Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan dan juga Bunda kami semua. Karena itu, melalui podcast pada malam hari ini, semoga kami dapat belajar bersama tentang tradisi baik dalam Gereja Katolik yang membimbing kami kepada keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mas Daryanto sudah memimpin doa pada kesempatan malam hari ini. Nah, pada malam hari ini tentu berbahagia bersama dengan kita semuanya ya, saudara-saudara kita yang berada di tempatnya masing-masing, mungkin sambil di rumah, sambil menikmati apa yang ada di rumah Mas Daryanto ya, hidangan-hidangan atau kopi atau teh begitu ya. Nah, kita sambil ngobrol bareng di sini ya. Jadi santai ya, apa yang kita lakukan hari ini adalah acara-acara santai, tapi ada isinya begitu ya Mas Daryanto ya. Tidak menutup kemungkinan ada saudara-saudara kita yang mungkin belum kenal ya Mas Daryanto ya. Jadi saya harus memperkenalkan diri lagi ya, telah bersama dengan kita pada kesempatan hari ini Bapak Vincentius Daryanto, atau kalau saya biasanya memanggil Mas Daryanto. Nah, hari ini akan bersama-sama dengan saya, Mbak Narian Mukti Cahyo, akan bersama-sama membahas tentang bulan Mei ini sebagai
bulan Maria, yang di situ ada satu devosi yaitu tentang doa Rosario. Nah, minggu yang lalu jika sobat podcast Hidup Rohani Katolik ingat ya, ada pembahasan tentang ini ya. Hari Senin sama Sabtu kita berdoa merenungkan peristiwa gembira. Hari Selasa kita Selasa Jumat ya, merenungkan peristiwa sedih dan seterusnya ya. Ada peristiwa terang, ada peristiwa mulia ya. Nah, tentu di situ kita sudah ketahui bersama. Nah, lalu pertanyaannya begini, apakah gitu ya peristiwa Rosario itu yang tadi sudah saya sebutkan di hari-hari tertentu tadi ya, Senin gembira, Sabtu gembira tadi, itu harus sesuai dengan yang telah ditetapkan tadi, ataukah misalnya bisa sesuai dengan apa yang kita mau renungkan? Itu bagaimana kira-kira penjelasannya, Mas Daryanto? Iya, sebenarnya Rosario ini kan kita merenungkan peristiwa inkarnasi, peristiwa keselamatan yang telah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Jadi mulai dari Maria menerima kabar itu sampai ya Yesus bangkit. Ya, kemudian sampai Maria diangkat ke surga. Nah, peristiwa-peristiwa keselamatan inilah yang kita renungkan selama Rosario itu. Nah, kalau kita ingat sejarah bulan Maria itu ya, kenapa kok bulan Mei itu bulan Maria itu kan tentu kita mewarisi kebudayaan yang berbeda dengan kita sebenarnya. Kenapa kok Mei itu menjadi bulan Maria? Iya. Mei itu kan kalau di Eropa, di mereka wilayah yang 4 musim itu kan musim semi itu, musim di mana kehidupan itu mulai. Ketika musim salju, kemudian di sana seperti tidak ada kehidupan. Nah, musim semi ini kehidupan mulai. Nah, mulainya kehidupan ini sama dengan yang kita renungkan di dalam peristiwa Rosario itu, karena Rosario ini kan sebenarnya peristiwa penyelamatan yang mana kita itu sebenarnya diundang untuk memiliki hidup kekal dengan diselamatkan itu. Nah, karena itu pada peristiwa-peristiwa Rosario itu kita akan mengenang, kita mengkontemplasikan atau merenungkan, menghayati peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Jadi intinya kan di situ sebenarnya. Iya, nah kemudian supaya peristiwa-peristiwa ini kan ada awalnya kan 3 peristiwa. Ya. 3 peristiwa, ada peristiwa yang gembira, kemudian sedih, kemudian mulia. Itu kan yang pertama di susunannya yang dibuat oleh Santo Dominikus dari Ordo Dominikan itu. Nah, dari situ kemudian ditambahkan oleh Paus Yohanes Paulus II dengan peristiwa yang juga menjadi bagian dari kehidupan Yesus, yaitu peristiwa terang, di mana Yesus mulai berkarya, ya, dipersembahkan dalam bait Allah itu, sampai dengan sebelum Yesus menderita, mengalami penderitaan, itu peristiwa terang. Nah, rangkaian peristiwa mulai dari peristiwa gembira itu kan kita awali, kalau menurut tradisi gereja itu kan ditetapkan pada hari Senin. Ya. Pada hari Senin kita merenungkan, ini kan awal permenungan peristiwa gembira. Kalau kronologinya kan sebenarnya awalnya seperti itu. Jadi kita kalau merenungkan peristiwa kehidupan Yesus itu kan mulai dari Maria menerima kabar gembira. Ya. Itu hari Senin. Kemudian hari Selasa itu kita merenungkan peristiwa sedih. Peristiwa terang belum ada waktu itu. Peristiwa sedih itu peristiwa di mana Yesus mulai mengalami penderitaan sampai disalibkan, wafat disalib kami itu. Itu hari Selasa. Kemudian hari Rabunya baru kita merenungkan peristiwa mulia. Jadi Yesus
yang telah bangkit ya dengan mulia, dan mulia sampai Maria diangkat ke surga. Jadi 3 peristiwa ini Senin, Selasa, Rabu kan. Nah, ditambahkan dengan peristiwa terang pada hari Kamis. Jadi urutan Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu sebenarnya kalau kita 4 hari saja rosario kita sudah lengkap merenungkan intisari dari karya keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, masih ada sisa hari Jumat, Sabtu dan Minggu kan. Nah, Jumat itu untuk merenungkan peristiwa sengsara itu kan karena berkaitan dengan Jumat Agung. Ya. Sabtu itu merenungkan peristiwa gembira Sabtu Suci. Kemudian Minggu itu kita merenungkan peristiwa mulia. Bangkitan Paskah kan. Nah, dari situ sebenarnya urutan hari ini menjadi pedoman umum saja. Pedoman umum dalam merenungkan peristiwa inkarnasi ini, karya keselamatan ini. Tapi juga tidak menutup kemungkinan karena kalau pas masa Prapaskah itu kan konteksnya kita merenungkan peristiwa sengsara sebenarnya. Sedih berarti peristiwa sedih dalam rosario itu selama masa Prapaskah itu kita merenungkan peristiwa sedih. Jadi kita nggak rosario dengan peristiwa gembira pada waktu masa Prapaskah. Tapi pada waktu masa Advent itu yang kita renungkan peristiwa gembira. Itu kan pedoman umumnya. Tapi kan sebagai devosi itu kan relasi pribadi saya dengan Tuhan. Iya, benar. Melalui cara praktek hidup rohani, kesalahan-kesalahan yang kita bangun lewat devosi itu, ada lewat doa, rosario, mungkin ada novena, kemudian ada adorasi dan lain-lain. Itu devosi-devosinya. Nah, karena ini relasi pribadi, itu kan kita bisa berdoa sebenarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Dengan suasana hati kita. Ya. Kalau kita sedang sedih, ya kita bisa merenungkan peristiwa sedih itu sehingga peristiwa sedih Tuhan Yesus itu juga kita alami. Akhirnya menjadi penyemangat kita nanti ya. Menjadi penyemangat kita. Sebenarnya kalau kita mengalami penderitaan itu ya nggak seberapa sih penderitaan kita itu. Kalau kita mengalami kegembiraan ya kita mengungkapkan kegembiraan seperti Maria menerima kabar gembira itu. Kan ada ada pujian Maria. Jadi pada prinsipnya bisa kan seperti kita itu ya. Tidak harus seperti kalau sejauh saya tahu ya. Iya, benar. Tidak harus kita hari tertentu itu yang sudah ditetapkan itu kita mendoakan, itu hanya anjuran. Ya. Tapi kalau kita punya suasana hati yang khusus ya, misalnya hari Rabu itu saya mengalami kesedihan, saya ingin bersama Bunda Maria, berdoa bersama dengan Bunda Maria untuk merenungkan ini ya kesedihan yang saya alami dengan penderitaan Kristus supaya saya mendapatkan kekuatan dari sana, supaya saya tidak sendirian, bahwa Tuhan menyertai saya, mendukung saya. Maka saya hari Rabu pun sebenarnya nggak ada masalah kalau mau doa rosario dengan peristiwa itu. Karena hukum ya aturan seperti ini kan kita tahu diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hukum. Kalau Rabu berdoa peristiwa sedih lalu berdosa, enggak seperti itu. Saya kira begitu. Oke, berarti supaya kita semua menjadi satu menjadi sepemahaman gitu ya, supaya nanti ini kalau misalnya bulan Mei ini kan bulan yang dikhususkan untuk Maria. Kemudian ada devosi umat selama bulan Mei itu berdoa rosario. Nah, karena berdoa rosarionya secara bersama-sama diupayakan, dan rosario itu juga doa seluruh gereja sebenarnya kalau dilaksanakan pada saat yang sama. Jadi kalau kita rosario pada hari Senin itu mengenangkan peristiwa gembira, seluruh dunia yang berdoa rosario pada bulan Mei itu berdoa yang sama, dengan intensi yang sama, dengan peristiwa yang sama, gembira, merenungkan yang sama. Dan ketika doa itu dilakukan bersama-sama, maka doa ini memiliki kekuatan, menjadikan kekuatan ya. Iya, kekuatan. Dan karena Paus seringkali mengajak kita untuk doa bersama rosario pada saat-saat tertentu. Dan itu yang dialami ketika justru sejarah bulan Oktober
bulan Oktober kenapa kok menjadi bulan Bulan Rosario. Rosario? Ya karena justru doa bersama yang dilakukan oleh orang-orang Eropa pada waktu itu yang mendapat serangan dari kerajaan Ottoman dari Turki yang secara kuantitas jumlah mereka itu jauh lebih besar dari orang-orang Katolik, dan itu orang Katolik di Eropa terancam punah kalau sampai kalah perang. Jumlahnya sudah kalah. Nah, karena itu Paus menganjurkan umatnya untuk berdoa bersama Rosario selama 24 juz, pokoknya terus-terusan Rosario begitu. Dan itu dilakukan sungguh-sungguh oleh seluruh umat Katolik di Eropa. Dan kekuatan doa ini luar biasa. Luar biasa ya. Yang akhirnya orang-orang Kristen pada waktu itu menang meskipun jumlahnya sedikit. Karena pada saat serangan Ottoman itu terjadi, tiba-tiba arah anginnya berubah. Seperti kita alami, ini mukjizat ini. Iya, benar. Yang bisa membuat mereka menang dan kekristenan bisa bertahan sampai sekarang. Bisa diwartakan kepada bangsa-bangsa yang lain. Itulah kekuatan dari doa bersama. Nah, gereja membuat aturan Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu dengan peristiwa tertentu itu supaya kita punya wujud yang sama, punya intensi yang sama. Supaya mendapat kekuatan ya. nanti ya. Oke. Seperti misa kan kita juga sama. Misa di seluruh dunia, kalau di gereja Katolik itu kan punya wujud yang sama, bacaan yang sama. Benar. Itulah yang disebut ya. tadi ya sifat gereja. Oh, minggu yang lalu ya? Iya, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang itu satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Dan kesatuan gereja justru di situ. Tuhannya sama, caranya sama, cara berdoa sama, intensinya sama, ajarannya sama gitu. Oke, menarik sekali. Satu topik sudah luar biasa ini ya. Jadi memang sungguh luar biasa kekayaan kita di gereja Katolik begitu ya. Nah, yang kedua tentu begini, di dalam berdoa Rosario itu tidak bisa dilepaskan dari untaian-untaian Rosario yang jumlahnya ada 50 itu ya. Ya. Nah, itu apakah dibenarkan? Ya, dibenarkan ketika kita berdoa Rosario. Contoh saja misalnya ya, saat ini saya Mas Haryanto kan tidak membawa Rosario misalnya ya. Di samping kanan kita atau kiri kita itu ada juga teman misalnya, terus kita berdoa Rosario tapi tanpa menggunakan untaian-untaian Rosario tadi. Tapi berdoa bersama, berdoa Rosario. Apakah ini dapat dibenarkan, Mas? Jadi kadang-kadang kan karena tidak membawa Rosario ya sudah, Rosario ini diganti tangan ya, jari-jari ini ya. Iya. Ya, jadi kan 10 kan pas ya. Jadi kan gini. Apakah ini dapat dibenarkan sebenarnya? Jadi kalau sekali lagi kita mesti melihat sejarah Rosario itu ya. Iya, benar. Jadi sejarah Rosario itu kan tidak serta-merta ditetapkan dengan 50 manik-manik untaian Salam Maria ditambah dengan manik-manik yang lain itu. Iya. Kan sebenarnya itu melalui perkembangan yang bertahap. Yang pada awalnya tradisi manik-manik yang digunakan untuk berdoa itu kan awalnya dipakai untuk berdoa Bapa Kami sebenarnya, Pater Noster. Jadi untaian Bapa Kami malah pada awalnya itu dilakukan di biara-biara. Kemudian kalau dulu kan untaiannya malah 150 awalnya itu. 150 berdoa secara berulang-ulang itu. Berulang-ulang gitu ya. Kemudian dari 150 itu kan merujuk pada Mazmur sebenarnya. Kemudian dibagi lagi, digolongkan lagi menjadi 50 ulangan. Ya Bapa Kami, ya Salam Maria itu awalnya didoakan hanya di biara-biara saja. Nah, tapi apakah harus menggunakan manik-manik atau tidak? Awalnya kan tidak pakai manik-manik juga. Jadi manik-manik itu dipakai oleh gereja, bahkan mulai gereja perdana itu untuk membantu kita menghitung doa sebenarnya. Iya, benar. Membantu menghitung doa itu sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Nah, kalau kita bisa menghitung tanpa harus dengan Rosario, misalnya lupa nggak bawa Rosario, waduh saya nggak bisa doa Rosario, ini nggak bawa Rosario. Ya
saya kira bukan seperti itu, karena itu bukan yang pokok. Nah, kita kan bisa menggunakan jari kita yang 10 ini untuk berdoa rosario. Hanya kalau pakai mani-mani itu kan jelas ada tanda salib, yang mana itu membantu kita. Kalau pas tanda salib kita tanda salib, kemudian kemuliaan, kemudian mani-mani berikutnya ada 3 yang mani-mani khusus itu. Nah, itu kan membantu kita untuk salam kepada Allah, Salam Putri Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putra, dan seterusnya itu 3 Tritunggal itu kan membantu kita. Kalau pakai jari kan nggak ada ini apa namanya susunannya. Berarti mengandaikan kan kita hafal susunannya. Tapi kalau mani-mani kan membantu kita mengarahkan doa itu dengan urutan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang lain begitu. Jadi kalau nggak bawa rosario, ya kita bisa menggunakan sarana yang ada sarana yang lain, entah tangan kita, entah apa, ya apapun lah yang kita bisa, atau nggak pakai apa-apa, kita bisa mengingat sendiri kita telah mendaraskan berapa, kan bisa juga. Tapi jika memungkinkan dan itu kondisinya ada, ya kita bawa gitu. Karena mani-mani itu selain mempermudah kita tata urutan rosario, juga mengkondisikan doa itu supaya kita tetap fokus ya pada rosario itu. Ya memang setelah 10 itu kan memang diberi jeda ya Mas. Diberi jeda. Setelah itu kan diberi jeda. Bapa kami kan. Terus ada Bapa kami. Nah, ini kan ada jeda yang biasanya jaraknya cuma sedikit, diberi jeda ada panjang. Bahkan mungkin kalau kita menggunakan rosario itu ya, kita sambil merem itu ya. Terpejam matanya gitu ya, sambil terpejam matanya pun kita juga bisa gitu berdoa. Ya. Nah, itu mungkin hebatnya itu ya mungkin itu. Jadi itu sarana saja sebenarnya. Iya, benar. Ya. Oke, lanjut. Ini yang berikutnya gini. Seringkali dengan rosario itu kan kita pajang misalnya di rumah gitu ya. Ada yang rosario besar itu kan dia. Ya, pernah tahu ya kita ya semuanya ya, rosario sebenarnya tidak dipakai untuk doa kan. Nah, akhirnya ditaruh yang di rumah. Tembok kan, ditaruh di tembok itu ya. Karena kalau kita pakai doa kan kan besar. Nah, ada yang rosario dipajang di mobil ataupun di tempat-tempat di mana yang sesuai dengan keinginan pribadi gitu ya. Itu apakah kira-kira penggunaan seperti itu bisa dibenarkan gitu Mas Daryanto? Iya, kalau dalam pengajaran gereja Katolik itu kan memang ada tradisi menggunakan sarana ya, berupa benda-benda, ada rosario, kadang ada patung, salib, kemudian ada skapulir. Pernah dengar skapulir? Iya. Nah, skapulir yang dipakai oleh biarawan-biarawati atau dipakai oleh Ordo Ketiga Karmel itu, Karmelit Awam itu adalah benda-benda yang memang digunakan untuk menumbuhkan hidup rohani sebenarnya. Jadi kalau kita gunakan rosario di mobil, kita gunakan rosario dipajang di tembok, kita gunakan salib di tembok, itu kan sebenarnya sebagai sarana kita untuk mendekatkan bukan pada benda itu, tapi pada Tuhan. Kalau kita bawa rosario di mobil misalnya ya, itu kan sebenarnya kita merasa bahwa saya bersama dengan Tuhan. Padahal rosario itu bukan Tuhan. Tapi ada yang dibalik itu ya, apalagi rosario itu sudah diberkati, itu kan kita punya perasaan yang aman, punya perasaan yang ada kekuatan. Gitu yang karena gitu apa? Ya? Karena bukan rosario itu kita selalu ingat akan kehadiran Tuhan. Kita selalu ingat akan Tuhan ketika kita menggunakan benda-benda yang memang sudah diberkati tadi itu. Itu yang namanya dalam gereja Katolik kan ada sakramentali. Iya, benar. Jadi ada sakramen, ada sakramentali. Sakramentali itu yang berkaitan dengan hal rohani ya, yang itu membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita pakai rosario misalnya kita kalungkan gitu, kan kita pada waktu melepaskan kan kita sadar bahwa kita itu menggunakan rosario. Dan ketika kita menggunakan rosario melakukan perbuatan yang tercela misalnya ya, itu kan perasaan bersalah itu muncul luar biasa dalam diri kita.
Dan itu menandakan apa? Menandakan bahwa ketika kita menggunakan benda-benda rohani seperti ini kita menyadari bahwa kita itu bersama dengan Tuhan. Karena itu yang penting dalam penempatan benda-benda rohani, penggunaan benda-benda rohani tadi itu disposisi batin sebenarnya, disposisi diri kita. Jadi sampai ada yang bertanya, apakah rosario itu dapat menyelamatkan? Apakah kalau kita pajang rosario di mobil lalu kita perjalanan kita pasti akan selamat? Kalau kita naik pesawat kita genggam rosario pasti akan selamat? Ya jawabannya adalah belum pasti. Tergantung disposisi diri kita. Apakah kita membawa rosario itu dengan iman bahwa Tuhan menyertai saya? Karena yang menyelamatkan kan bukan rosario itu, yang menyelamatkan itu kan sebenarnya rahmat Tuhan sendiri. Jadi rahmat Tuhan yang ditawarkan kepada kita dan kita menanggapinya dengan iman. Nah kalau iman ini kita pelihara dengan selalu diingatkan oleh benda-benda rohani tadi itu, ya maka disitulah kita diselamatkan. Bukan oleh benda rohani tapi oleh iman kita sebenarnya. Yang selalu dipelihara dengan diingatkan ketika menggunakan benda-benda tadi itu. Oke. Luar biasa. Itu. Berarti ya, luar biasa memang yang masalah. Jadi sebenarnya tidak masalah. Pokok tidak dijadikan sebagai jimat berhala atau jimat tadi bukan ya. Jimat artinya wis pokok saya enggak doa, saya enggak ibadat, saya enggak ingat Tuhan, pokok saya bawa rosario pasti saya selamat. Nah, itu yang keliru. Benar. Ini itu namanya itu pertama itu memberhalakan ini. Jadi kita menganggap bahwa itu Tuhan. Meskipun kita tidak melakukan apa-apa gitu. Iya, oke. Baik, para pengikut podcast Hidup Rohani Katolik yang terkasih. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di minggu yang lalu ya Mas Daryanto, untuk pertanyaan-pertanyaan atau sharing-sharing berkaitan dengan materi hari ini itu bisa dituliskan di kolom chat begitu ya. Jadi nanti untuk menjawabnya ataupun untuk hal-hal positif yang berkaitan dengan hal itu akan kami tuliskan juga di kolom chat seperti itu. Jadi tidak lagi secara live seperti biasanya ya langsung kita jawab. Jadi kita bisa berkomunikasi melalui kolom chat dan tentu harapannya kita semuanya bisa saling melengkapi karena kan belajar. Untuk iman kita gitu ya. Kalau saya ada yang salah dalam menanggapi kan juga bisa nanti disampaikan di kolom chat karena ya kita semua kan sama-sama belajar aja. Jadi belajar sepanjang hayat tadi ya. Artinya kalau dalam gereja Katolik itu ada standarnya salah atau benar. Iya. Karena ada magisterium, karena ada ajarannya. Jadi kalau dalam misalnya bicara tentang ini benda-benda suci tadi itu dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1667 itu dituliskan tentang ini apa namanya skapuler, benda-benda sakramentali, termasuk apa namanya kalau dalam gereja Katolik ada relikui namanya. Pernah dengar relikui? Apa itu Mas? Relikui itu adalah peninggalan orang-orang kudus ya, orang-orang yang suci seperti santo santa begitu. Itu ditempatkan biasanya di bawah atau di meja altar itu. Ada yang di tabernakel ada nggak ya? Kayaknya di meja altar. Yang biasa saya lihat itu di altar itu kalau di nggak mesti ada sih. Ada semacam tempat penyimpanan entah rambutnya, entah tulangnya, entah pokoknya peninggalan dari ada bajunya atau peninggalan dari orang-orang suci itu. Karena itu ada di kitab suci juga. Iya benar. Ketika Elia misalnya jubahnya bisa ini bermanfaat untuk orang lain, ketika Paulus sapu tangannya bisa menyembuhkan orang lain, padahal cuma sapu tangan, tapi Tuhan menggunakan alat-alat ini untuk menyembuhkan. Iya. Karena apa yang menyembuhkan iman sebenarnya? Iya. Ya itu. Seperti halnya kalau kita menggunakan cincin misalnya ya, ini nggak pakai cincin. Saya nggak pakai cincin Mas. Nah, biasanya ada cincin nikah ya. Iya benar. Apakah orang yang menggunakan cincin itu berarti sudah menikah? Belum tentu. Kan belum tentu. Artinya orang yang menggunakan rosario apakah selamat? Belum tentu juga. Ya, nanti tapi apakah orang yang pakai cincin pasti hidupnya akan setia sampai mati?
belum tentu juga. Tadi itu tergantung disposisi diri. Iya, benar. Tergantung disposisi diri tadi itu. Nanti Jadi bahaya, Mas, kalau benda rohani itu hanya seperti ibaratnya seperti cincin pernikahan begitulah. Iya. Yang selalu mengingatkan orang gitu kita semuanya ya. bahwa kalau ini kan lupa kalau saya sudah menikah. Saya bukan lupa kan. Karena Nggak cukup ini tadi saya berarti sudah tambah besar gitu ya. Nanti kalau seperti ini dianggap belum menikah bahaya. Ya. Jadi yang pesan saya tadi kan supaya kalau saya salah juga diingatkan di dalam kolom komentar begitu. Oke, nanti intinya Kita saling melengkapi ya. bersama kan. Oke. Yang terakhir kita akan kupas tentang ini. Ini mungkin terjadi juga gitu ya. Tapi bukan di sini. Di daerah yang lain mungkin ya. Mungkin. Ya. Tapi bisa jadi terjadi. Apabila dalam perayaan Ekaristi, berarti saat misa, ya, saat misa itu saya itu dari awal sampai akhir misa itu, mulai lagu pembuka, mulai tanda salib sampai akhir tanda salib itu saya doa rosario. Apakah itu dibenarkan, Mas? Bukan sebelum atau sesudah lah ya, tapi pada saat proses misa itu atau pada saat perayaan Ekaristi berlangsung itu tadi. Sambil rosario. Ya, saya pernah menjumpai juga sih. Tapi yang biasanya yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah tua-tua ya. Maksudnya yang generasi ini ya, misa tridentin, misa bahasa Latin dulu. Biasanya kebiasaan orang-orang tua kita yang ikut misa bahasa Latin itu kan nggak paham ya, selama misa itu nggak ngerti ngomong apa, artinya apa. Dominus vobiscum, orang ngerti kan artinya. Iya. Nah, kalau daripada tidak mengikuti apa-apa, biasanya mereka rosario. Difusi sendiri ketika perayaan Ekaristi, dan itu terbawa sampai sekarang. Yang terutama yang generasi misa tridentin, misa bahasa Latin itu. Nah, sebenarnya kalau menurut pemahaman kita tentang Ekaristi itu tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena doa apapun ya itu sebenarnya puncaknya ada di perayaan Ekaristi. Jadi Ekaristi nggak bisa diganti dengan atau ditambahi dengan doa-doa yang lain. Bahkan yang sifatnya sakramentali pun ya itu sebenarnya dilakukan kan bukan pada saat Ekaristi, tapi dilakukan setelah atau sebelum Ekaristi. Termasuk rosario. Rosario itu kalau dipakai selama Ekaristi itu kan jadi menyalahi ini substansi atau makna pokok dari Ekaristi, bahwa Ekaristi itu adalah puncak ya dan sumber iman kita. Jadi puncak hidup rohani kita ya, puncak iman kita itu kan kita rayakan dalam Ekaristi itu. Dan disitulah justru Kristus itu hadir ya, bukan hanya kalau kita rosario kan kita berdoa bersama Bunda Maria mohon pertolongan, tapi ke dalam Ekaristi Kristus sungguh-sungguh hadir dalam roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya, dan Kristus juga hadir dalam sabda yang kita dengarkan pada saat Ekaristi itu. Ya itu sebenarnya sudah anugerah yang luar biasa, tidak perlu kita rosario pada waktu Ekaristi. Jadi saya kira seperti itulah yang seharusnya kita hayati, karena Ekaristi benar-benar sebagai puncak perayaan iman kita. Dan sobat podcast Hidup Rohani Katolik, untuk pembahasan tentang tata perayaan Ekaristi itu bisa di scroll di channel YouTube Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti ya. Itu ada di sesi-sesi awal, di pertama 1, 2, 3, 4 itu tata perayaan Ekaristi yang baru ya. Itu tentang pembahasan tentang TPE yang terbaru. Tata perayaan Ekaristi yang terbaru. Bisa dilihat mulai dari ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Begitu. Baik, sobat podcast Hidup Rohani Katolik yang terkasih, tanpa disadari dengan 4 saja ya. 4 pertanyaan. Nggak usah banyak-banyak. Iya, sebenarnya sudah meneguhkan ya. Jadi termasuk saya pun hari ini juga merasa terteguhkan gitu, merasa diteguhkan gitu ya. Jadi harapannya dengan kita sering seperti ini gitu ya, berproses tidak panjang-panjang gitu, tapi
kita benar-benar memahami sehingga tidak di luar kepala terus gitu ya, alias lupa, tapi kita bisa memperkuat iman kita melalui sarana katekesis seperti ini ya. Oke, Mas Daryanto mungkin sebagai kata penutup 2-3 kalimat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Wana. Para pemirsa podcast Hidup Rohani Katolik yang kami cintai, yang kami banggakan, kita sangat bersyukur ya, kita sangat bangga dengan tradisi gereja ini, termasuk salah satunya adalah Rosario dan juga dengan devosi ini. Tetapi sedalam apapun devosi kita, tujuan utamanya sebenarnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan devosi kita itu sebenarnya adalah kepada Allah, bukan semata-mata kepada Bunda Maria atau kepada orang-orang suci, santo santa. Nah, karena itu marilah kita sungguh-sungguh menghayati devosi kita ini, yang mana dengan devosi ini terutama selama bulan Mei ini ya. Yeah. Sungguh-sungguh kita dapat merenungkan, kontemplasi ya, peristiwa atau kisah kehidupan Yesus dengan rangkuman yang mana Rosario itu menjadi rangkuman peristiwa kehidupan Yesus mulai dari inkarnasi sampai dengan kebangkitannya yang mulia. Nah, dengan begitu inilah yang menjadi sarana bagi kita untuk senantiasa bersama-sama atau mendekatkan diri pada Tuhan. Dengan kata lain, istilahnya adalah intimitas Kristi. Kita itu menjalin hubungan yang intim dengan Kristus. Hubungan yang intim itu sangat dekat. Hubungan yang dekat sekali dekat, gitu ya. Ya. Karena bagaimanapun juga kita berdoa melalui Maria ya, berdoa melalui Maria itu karena ya Tuhan Yesus sendiri yang menghendaki, Allah sendiri yang menghendaki bahwa kepengantaraan keselamatan itu ya terjadi juga melalui manusia dan anggota-anggota gereja. Dan anggota gereja kalau kita pahami ya kita yang ada di dunia ini, kemudian yang ada di api pencucian, dan yang sudah hidup dengan mulia. Dan mereka yang sudah bersama-sama dengan Bapa dalam surga itu, kita imani, kita yakini bahwa ya apapun yang mereka kehendaki itu adalah melaksanakan kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa itu apa sebenarnya? Kan menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Karena itu sampai mengutus putranya kan. Nah, kalau itu yang dikehendaki Bapa, maka orang-orang kudus termasuk Bunda Maria tidak akan membiarkan kita tersesat dalam kebinasaan, jatuh ke dalam kebinasaan. Karena itu kita bisa berdoa kepada mereka, karena doa mereka itu doa orang benar itulah yang punya power, punya kekuatan gitu. Terima kasih atas perhatian kita semua, dan kita saling melengkapi. Kalau ada yang tidak jelas atau ada yang keliru, mohon diberikan koreksi melalui kolom komentar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Daryanto. Terima kasih kami ucapkan kepada sobat podcast Hidup Rohani Katolik semuanya yang sudah mulai dari awal sampai akhir berpartisipasi di dalam kegiatan hari ini. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Komsos Paroki Santo Yohanes Pembani Janti yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah bekerja di balik layar. Nah, semoga tetap semangat, sehat-sehat selalu untuk kita semuanya. Dan bagi para sobat podcast Hidup Rohani Katolik dimanapun berada ya, yang mungkin punya usaha gitu ya Mas Daryanto ya, yang akan mengiklankan usahanya, itu bisa menghubungi kontak saya yang tertera di awal video dan di akhir video. Jadi nanti kita akan tayangkan usaha tersebut di dalam iklan gitu ya.
Sudah ada papan iklannya ya. Ya, sudah ada papan iklannya ya di atas saya ini. Tinggal Ya, mengisi atas, saja. atas. Itu mungkin hari ini yang bisa kita bahas. Tentu di minggu-minggu berikutnya itu sudah masuk di bulan Juni ya. Itu akan ada pembahasan-pembahasan yang tentu lebih menarik. Jangan lupa nanti tetap ikuti terus YouTube channel Paroki Santo Yohanes Pemandi Janti. Dan untuk akhir dari acara kita pada malam hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Kita doakan Salam Maria ya, boleh kita berdoa Salam Maria. Kita doa Salam Maria 3 kali bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Mas Cerianto atas sesi hari ini. Terima kasih bagi para sobat podcast Hidup Rohani Katolik dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah.